Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gede Sudiarte, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3 pada LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 2541181966. Saya mengajar di SD Negeri 1 Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan materi Trimurti sebagai manifestasi Hyang Widiwasa. Demikian yang saya sampaikan, dan sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali Om Swastiastu. Oke, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Itu siapa yang mau mimpin? Saya Pak. Oke, Juna, silakan pimpin. Pada asana Amustikarana Astu Namo Siddha Rastu Tatastu Swaha. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Anak-anak udah sarapan tadi? Sudah. Oke, sarapan itu sangat penting bagi kesehatan. Nah, selanjutnya Pak akan absen kehadiran anak-anak dulu. Yang pertama, Juna. Hadir Pak. Yanati. Hadir Pak. Andra. Hadir Pak. Cahya. Hadir Pak. Yohana. Hadir Pak. Trisya. Hadir Pak. Wahyu. Hadir Pak. Wika. Hadir Pak. Dharma. Hadir Pak. Oke, jadi semuanya hadir ya anak. Oke. Nah, kita akan lanjut anak-anak untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Untuk itu seluruhnya silakan berdiri dulu. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, supaya kita tetap semangat, kita isi dengan ice breaking dulu. Ayo Juna, coba pimpin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Mana? Ini. Oke, silakan duduk dulu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, sebelum Pak lanjut pada materi hari ini, anak-anak masih ada materi yang pertemuan minggu lalu. Masih. Apa materi kita minggu lalu anak-anak? Tentang Purana. Coba siapa yang mau menyampaikan tentang Purana? Saya. Oke, Cahya, coba. Purana adalah cerita yang menceritakan silsilah raja-raja dan para dewa pada masa lampau. Ya, silsilah tentang raja-raja dan para dewa pada masa Lampau. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak. Apa yang anak-anak pikirkan ketika anak-anak melihat gambar yang ada di depan? Gambar ini. Itu gambar apa anak-anak? Para dewa. Coba
Gambar apa Juna? Para dewa. Gambar tentang Para dewa. ya dewa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Juna tadi, gambar ini adalah tentang gambar para dewa. Nah, ini ada 3 dewa nah, yang yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Trimurti sebagai manifestasi yang widiwasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini anak-anak mampu memahami dan menyebutkan pengertian serta bagian-bagian tri. Masih ingatkah kalian tentang cerita Purana? Dalam cerita Purana banyak diceritakan tentang Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Yang adalah tunggal. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Buddhisme. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Nah, biar anak setelah anak menyimak video yang tadi, nah biar tetap semangat anak, mari kita isi lagi dengan ice breaking. Ayo, Yuna, coba pimpin lagi. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak setelah anak menyimak materi yang tadi ini tentang Trimurti ya. Coba anak-anak siapa yang bisa menyampaikan apa itu Trimurti? Saya Pak. Ya, Yohana. Trimurti adalah 3 perwujudan ide Sang Yang Widiwasa. Ya, Trimurti adalah perwujudan ide Sang Yang Widiwasa. Betul. Ada lagi yang lain? Oke, Trisha. Trimurti adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ya, Trimurti itu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Benar juga. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, Juna. 3 perwujudan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Ya, 3 perwujudan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, jadi Dewa Trimurti itu adalah 3 manifestasi Sang Yang Widiwasa yang berfungsi sebagai apa? Pencipta, pemelihara, dan pelebur. Oke, untuk itu Pak akan jelaskan kembali tentang Trimurti ini anak. Nah, coba anak lihat di depan. Kita awali dari pengertian Trimurti anak-anak. Seperti yang sudah disampaikan dalam video tadi, Trimurti ini berasal dari bahasa apa? Ya, Sanskerta, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu Tri dan Murti. Tri ini berarti 3, kemudian Murti itu artinya perwujudan. Jadi Trimurti itu 3 perwujudan ide Sang Yang Widiwasa yang berfungsi sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, itu pengertian Trimurti. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini bagian-bagian dari Trimurti. Trimurti ini terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, kita akan bahas satu-satu ini anak Dewa Trimurti ini yang kita awali. Yang pertama itu adalah yang ini, Dewa Brahma. Dewa Brahma ini merupakan perwujudan kekuatan yang widiwasa yang berfungsi sebagai pencipta alam semesta beserta semua isinya. Ya, kemudian Dewa Brahma ini diwujudkan sebagai dewa api, yaitu Dewa Agni.
Nah kemudian Dewa Brahma ini bersenjatakan nanti gada. Senjata Dewa Brahma itu adalah gada. Kemudian Dewa Brahma juga disebut dengan Dewa Caturmuka karena Dewa Brahma ini memiliki empat muka. Nah maka dari itu beliau disebut dengan Caturmuka, itu Dewa Caturmuka. Kemudian di dalam Pura Trikayangan atau Kayangan 3, Dewa Brahma ini dipuja di Pura Desa. Ya. Kemudian beliau ini menempati arah selatan. Ya, itu yang pertama Dewa Brahma. Kemudian yang kedua, kita lanjut yaitu Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah perwujudan Ida Sang Hyang Widiwasa yang berfungsi sebagai pemelihara. Ya. Kemudian Dewa Wisnu ini disimbolkan berwujud air. Ya, berwujud air. Kemudian senjata daripada Dewa Wisnu itu apa? Cakra. Ya, senjata Dewa Wisnu itu adalah cakra. Kemudian kendaraannya, wahana Dewa Wisnu adalah Garuda. Kemudian kalau di Pura Kayangan 3, Dewa Wisnu ini dipuja di Pura Pusat. Kemudian beliau menempati arah utara. Nah, dengan warnanya itu adalah hitam. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini ada Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini adalah perwujudan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang berfungsi sebagai pelebur. Ya, pelebur ciptaan daripada Ida Sang Hyang Widi. Nah, dalam hal ini Dewa Siwa ini juga disimbolkan sebagai Dewa Angin. Dewa Siwa juga disebut dengan Dewa Trinetra. Nah, Dewa Trinetra artinya memiliki mata tiga. Ini Trinetra disebut dengan yang artinya tiga mata. Nah, kemudian dalam Pura Kayangan 3, Dewa Siwa ini dipuja di Pura Dalam. Nah, senjata daripada Dewa Siwa yaitu Padma. Kemudian wahana atau kendaraan Dewa Siwa ini apa? Lembu Nandini. Ya, lembu Nandini. Nah, demikian yang bisa Pak sampaikan anak-anak terkait pengertian dan bagian-bagian daripada Trimurti ini anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Pak akan berikan anak-anak diskusi kelompok. Nanti Pak akan berikan LKPD-nya. Silakan nanti anak-anak diskusikan dengan kelompok anak-anak. Yang setelah itu nanti coba presentasikan ke depan. Ya, Nanas, ya, Nanas coba yang semangka. Ini kelompok apa nih? Melon. Yang ini durian, kelompok durian ya. Yang ini kelompok apel. Nah, coba anak-anak diskusikan. Nah, itu ada gambar tentang yang berkaitan dengan Dewa Trimurti. Nah, coba anak-anak identifikasi itu merupakan dewa yang mana. Coba isi keterangannya. Silakan diskusi dulu anak-anak. Oke, silakan diskusinya. Diskusikan dulu. Sudah jelas ya?
Oke, coba diskusi dulu. Gimana anak-anak diskusinya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya? Coba nanti wakilkan dua orang ya, masing-masing kelompok. Oke, coba kelompok semangka. Kelompoknya Yohana. Oke. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dewa Siwa. 2. Berfungsi sebagai pelebur. 3. Bersenjata Padma. 4. Wahananya lembut andini. 5. Warnanya berubah. 6. Diwujudkan sebagai dewa angin. 7. Dipuja di pura dalam. Tepuk tangan buat kelompok. Berikutnya, siapa yang mau lagi? Coba kelompok Nanas. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dewa Brahma. 2. Berfungsi sebagai pencipta. 3. Bersenjata gada. 4. Wahananya angsa putih. 5. Warnanya merah. 6. Diwujudkan sebagai dewa api. Dipuja di pura desa. Dah, yuk tepuk tangan buat kelompok Nanas. Ya, kelompok apel. Ya, silakan. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami. 1. Dewa Wisnu. 2. Berfungsi sebagai pemelihara. 3. Bersenjata cakra. 4. Wahananya burung garuda. 5. Warnanya hitam. 6. Diwujudkan sebagai dewa air. 7. Dipuja hayalan. 3. Dipuja di pura desa. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Saya Pak bisa mengukur sejauh mana pemahaman anak tentang materi ini. Pak akan bagikan soal evaluasi terkait materi Trimurti. Untuk itu silakan nanti anak-anak langsung jawab di lembar soalnya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak ambil lagi. Sekarang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini terkait materi Trimurti sebagai manifestasi The Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama, Trimurti itu adalah perwujudan atau 3 perwujudan Ide Sang Hyang Widiwasa yang berfungsi sebagai pemelihara. Yang pertama, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Kemudian dewa yang berfungsi sebagai pencipta itu adalah Dewa Brahma. Kemudian yang kedua, dewa yang berfungsi sebagai pemelihara itu adalah Dewa Wisnu. Kemudian yang ketiga, dewa yang berfungsi sebagai pelebur alam semesta beserta isinya itu adalah Dewa Siwa. Nah, untuk pertemuan berikutnya Nana, kita akan bahas materi yaitu tentang sakti daripada Dewa Trimurti. Nah, sebelum lanjut, ada anak yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, coba kita refleksi dulu. Hal apa yang anak-anak dapatkan dari materi hari ini? Mana? Mengetahui Trimurti sebagai manifestasi yang widiwasa. Ya, mengetahui Trimurti sebagai manifestasi yang widiwasa. Kemudian apakah anak-anak merasa senang mengetahui Trimurti sebagai manifestasi The Sang Hyang Widiwasa? Demikianlah untuk pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Ada asana, Rama Santi.